9 kebiasaan empati yang membuat mereka sulit untuk dicintai. Empati adalah kualitas yang luar biasa untuk dimiliki. Ini membantu kita terhubung dengan orang lain, merasakan apa yang mereka alami, dan memahami sudut pandang mereka. Bukan rahasia lagi bahwa empati adalah orang yang paling baik hati, paling perhatian, setia, dan memberi di dunia. Namun dalam hal hubungan, ada kebiasaan tertentu yang bisa membuat mereka agak sulit untuk dicintai. Betapapun peduli dan penuh kasih sayang mereka, empati seringkali bisa menjadi musuh terburuk mereka sendiri, menjadikannya semakin menantang untuk mengamankan keharmonisan yang langgeng dalam hubungan intim mereka. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang empati dan masalah yang mereka hadapi dalam hubungan, tonton ini terus. Nomor 1, mereka selalu sibuk membantu orang lain. Salah satu ciri yang membuat empati tampak sulit untuk dicintai adalah kecenderungan mereka untuk terlalu akomodatif. Ketika seseorang meminta sesuatu kepada mereka, mungkin sulit bagi empati untuk mengatakan tidak tanpa merasa bersalah atau melakukan lebih dari yang seharusnya. Mereka sering merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain dan ingin menghindari menyakiti mereka. Jadi mereka berusaha keras untuk memastikan semua orang diperhatikan. Namun, ini dapat membuat mereka dimanfaatkan oleh kebutuhan orang lain. Bukan resep terbaik untuk hubungan yang sehati. Nomor 2, mereka berjuang untuk meminta hal-hal yang mereka butuhkan. Empati biasanya sangat memberi dan membuat mereka ingin memberikan waktu, uang, dan sumber daya mereka untuk membantu orang lain. Tetapi mereka sering bergumul ketika harus meminta hal-hal yang mereka butuhkan. Ini karena mereka tidak ingin menjadi beban atau mereka terlalu takut ditolak. Mereka mungkin juga merasa bahwa meminta bantuan itu egois atau salah. Hal ini dapat menyebabkan banyak kesalahpahaman yang dapat membuat frustasi kedua belah pihak yang terlibat. Nomor 3, mereka menganggap sesuatu secara pribadi. Empati adalah orang yang sangat sensitif yang merasakan sesuatu secara mendalam dan bereaksi dengan emosi yang ekstrim. Masalahnya adalah bahwa kepekaan ini dapat membuat mereka sangat peka terhadap kritik, dan itu dapat membuat mereka mengambil semuanya secara pribadi. Apakah itu yang dimaksudkan seperti itu atau tidak? Mereka tidak bisa begitu saja menepis komentar atau hinaan karena itu sangat memukul mereka. Ketika ini terjadi, empati mungkin mencoba untuk menutup dan bersembunyi dari rasa sakit dengan menarik diri dari mereka yang menyebabkannya. Terkadang selama berjam-jam, berhari-hari, atau bahkan berminggu-minggu. Nomor 4, mereka suka berperilaku seperti orang tua. Mereka sering menjadi terlalu protektif dan terlalu terlibat dalam hubungan mereka, dan mereka suka mengambil peran sebagai orang tua. Namun, ini bisa sulit bagi orang dengan kebutuhan berbeda. Misalnya, seseorang mungkin memiliki kebutuhan untuk lebih banyak bersosialisasi, atau mereka mungkin lebih mandiri. Ini menyulitkan empati untuk mempercayai pasangannya, dan itu juga dapat mempersulit mereka untuk melepaskan dan mengandalkan dukungan pasangannya saat dibutuhkan. Nomor 5, mereka menganggap emosi orang lain sebagai perasaan mereka sendiri. Mereka juga cenderung mengambil emosi orang lain di sekitar mereka, dan terkadang mereka akhirnya merasakan hal-hal yang bukan milik mereka untuk merasa seperti kemarahan, kesedihan, atau frustasi orang lain. Mereka sering mengalami kesulitan membedakan antara apa yang mereka rasakan dan apa yang sebenarnya mereka alami. Akibatnya, mereka mungkin lebih rentan terhadap reaksi berlebihan, ledakan emosi, dan depresi. Nomor 6, mereka lebih suka bersosialisasi dengan persyaratan mereka sendiri. Mereka mudah kewalahan oleh banyaknya obrolan dan kebisingan di sekitar mereka. Mereka terkadang hanya membutuhkan ruang mereka sendiri. Mereka harus mampu mengatasi emosi mereka tanpa merasa dihakimi atau ditekan.
Jika Anda mencoba memaksa mereka bersosialisasi dengan mengorbankan kesejahteraan mereka, itu mungkin akan menjadi bumerang bagi Anda. Dan itu karena terasa seperti pemaksaan pada ruang pribadi dan privasi mereka sendiri. Nomor 7, mereka terlalu memperhatikan detail. Mereka pada dasarnya sangat jeli, dan mereka memiliki kebiasaan terlalu memperhatikan detail. Mereka sepertinya memperhatikan segalanya. Dan sementara sifat ini mungkin hebat dalam beberapa situasi, itu tidak selalu merupakan hal yang baik dalam kehidupan pribadi mereka. Tingkat perhatian ini bisa menyulitkan hubungan mereka, terutama jika orang lain tidak begitu jeli. Jika mereka tidak memahami detail kecil seperti empati, rasanya mereka tidak peduli dengan hal-hal tertentu. Dan karena empati sangat emosional, hal ini dapat menyebabkan mereka merasa sakit hati atau frustasi dengan pasangannya. Nomor 8, mereka sering jatuh pada orang yang terluka secara emosional. Mereka seperti magnet bagi orang yang terluka secara emosional. Mereka memiliki kemampuan bawaan untuk menyesuaikan diri dengan emosi orang lain, dan mereka tidak tertarik pada mereka yang menderita. Faktanya, empati seringkali berusaha keras untuk membantu orang-orang seperti itu. Tapi ini tidak menimbulkan masalah dalam hubungan, karena empati sering terluka karena terlalu dekat atau berusaha terlalu keras untuk membantu orang lain sembuh dari rasa sakitnya. Nomor 9, mereka mungkin dengan sengaja menghindari keintiman dan kerentanan. Mereka bisa keras pada diri mereka sendiri ketika suatu hubungan tidak berhasil. Setelah pengalaman seperti itu, di mana mereka begitu terlibat secara emosional, mereka sering menghindar dari sikap rentan dan terbuka. Mereka telah dibakar oleh seseorang yang tidak menghargai mereka atau membalas perhatian dan kasih sayang yang mereka berikan. Jadi mereka memasang tembok untuk melindungi diri mereka sendiri. Sayangnya, hal ini dapat membuat sangat sulit untuk mendekati empati dan menjalin hubungan yang sehat dengan mereka. Mereka mungkin sangat mencintai dan mengalami hubungan yang kuat dengan orang lain, tetapi kepekaan mereka juga membuat mereka lebih rentan untuk disakiti. Hal yang paling penting untuk diingat adalah bahwa agar mereka berkembang, mereka membutuhkan dukungan dan pengertian. Bahkan jika sifat sensitif mereka terkadang membuat mereka sedikit lebih sulit untuk dicintai. Bagaimana menurut Anda? Menurut Anda, apa bagian yang paling menantang dari menjadi seorang empati? Bagikan pemikiran dan komentar Anda di bawah ini. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol dan bagikan dengan teman-teman Anda agar kami dapat terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol berlangganan dan ingat untuk mengeklik lonceng notifikasi. Juga pastikan untuk melihat video kami yang lain juga. Terima kasih telah menonton video ini.